Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok saya yang beranggotakan Muhammad Dimas Ali, Yulian Bagas Putra Adi, Muhammad Nurzaini, Theodorus Isamanuu, Iis Indriani, dan Musyarifah Hanif yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menjelaskan tentang grammar, tense, degree of compression, dan passive voice. Langsung saja kita ke materinya. Apa yang dimaksud dengan grammar? Menurut Wikipedia, grammar itu adalah sistem dalam berbahasa termasuk dalamnya adalah struktur kalimat dan aturan-aturannya. Fungsi grammar. Memahami grammar akan membantu kita mempelajari bahasa dengan lebih cepat dan efisien, menunjukkan variasi konteks, memperluas konteks bahasan, menambahkan keterangan pada kalimat, serta menunjukkan bentuk waktu. Kenapa grammar itu penting? Karena kita ingin percakapan yang kita lakukan bisa dimengerti dan juga kita dapat mengerti apa yang lawan bicara kita omongkan, agar tidak ada salah paham atau misunderstanding. Ada 8 parts dalam berbahasa. Yang pertama adalah noun. Noun dalam bahasa Inggris digunakan untuk menyebut nama barang, hewan, seseorang, tempat, dan juga identitas. Dalam bahasa Indonesia, noun lebih umum disebut sebagai kata benda. Contoh-contohnya yaitu seperti nama benda yaitu apple, orange, table, smartphone, towel, water, dan lain-lain. Jenis benda seperti human, fruits, toys, shape. Terus identitas seperti soleh, solehun, solehin. Contoh kalimatnya seperti your book is on the table dan juga I borrow your bag. Selanjutnya adalah pronoun. Pronoun adalah kata-kata yang digunakan sebagai pengganti noun, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kata ganti orang. Contohnya yaitu I, you, she, is, this, those, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti I bought you some snacks, it is on the table. Atau my friend Iksan is a doctor, he lives in Samarinda. Selanjutnya adalah verb. Verb dalam bahasa Inggris adalah kata kerja, kata yang menjelaskan sesuatu yang dapat dilaksanakan atau terjadi. Contohnya seperti work, eat, walk, touch, write, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti I hit you with the spoon atau don't touch me. Oke guys, saya akan menjelaskan tentang adjective. Jadi apa itu adjective? Jadi adjective adalah kata sifat. Adjective ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan karakter fisik, mental, karakter psikis, dan juga kualitas dari suatu noun atau pronoun. Example-nya itu ada beautiful, good, bad, expensive, dan lain-lain. Contoh dalam kalimatnya itu ada Sugi is a beautiful girl. Beautiful di sini adalah kata sifat atau adjektifnya tadi. Kemudian contoh keduanya ada I can buy an expensive car. Expensive di sini adalah kata sifatnya, adjektifnya. Selanjutnya next ada adverb. Apa itu adverb? Jadi, adverb adalah kata-kata yang digunakan untuk menambah keterangan dalam sebuah kalimat. Sebagian besar adverb terbentuk dari adjektif yang diberi akhiran -ly. Example-nya, yesterday, quickly, very, always, dan lain-lain. Contoh dalam kalimatnya, they met by chance yesterday. Adverb ini ada berbagai macam. Ada adverb of time, adverb of manner, adverb of degree, adverb of modality, adverb of frequency, adverb of place, dan adverb of focus. Selanjutnya ada preposition. Adalah kata depan yang digunakan untuk menyambungkan kalimat dengan keterangan tambahan. Keterangan tambahan yang dimaksud ini bisa keterangan tempat, waktu, ataupun arah. Example, in, at, on, by, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I put the book on the table. On. On di sini sebagai prepositionnya. Contoh kedua, she will come in 3 minutes. In di sini sebagai prepositionnya juga. Selanjutnya ada conjunction atau konjungsi. Jadi,
Conjunction memiliki fungsi yang mirip dengan preposition, yaitu untuk menyambungkan kalimat dengan keterangan tambahan. Bedanya, conjunction itu menyambungkan kalimat dengan kalimat lainnya. Berbeda dengan preposition yang hanya menyambungkan kalimat dengan keterangan tambahan. Jadi beda ya, kita harus bisa membedakan antara conjunction dengan preposition. Contoh dari conjunction itu ada and, but, both, dan lain-lain. Contoh dalam kalimatnya itu, I like the car, but I don't have enough money to buy it. Di sini but sebagai conjunction, karena dia menyambungkan dua kalimat yang berbeda. Kalimat pertamanya itu, I like the car, dan kalimat keduanya itu, I don't have enough money to buy it. Contoh keduanya itu, I like cooking and eating. Conjunction dari kalimat ini itu and, seperti di contoh tadi. Selanjutnya ada interjection. Digunakan untuk mengungkapkan emosi ataupun untuk kegembiraan, kesedihan, dan lain-lain. Contohnya ada hooray, oops, bravo, ouch, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, bravo, you got an A+. Tenses adalah sebuah kategori tata bahasa grammar yang menekankan pada penggunaan kata kerja verb yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya dengan kata lain. Tenses adalah pembedaan bentuk kata kerja untuk menyatakan perbedaan waktu dan durasi suatu perbuatan atau kejadian. Selanjutnya, simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini, atau kejadian yang berlangsung berulang kali, atau kebiasaan. Contohnya, I buy a pen. Kemudian, I buys a pen. I-nya ini seharusnya she, he, atau it. Jadi misalnya, he buys a pen. Di kata kerjanya ditambah s, yaitu verb plus s. Kemudian verb plus is, verb yang ditambah is yaitu verb yang berakhiran o, ch, sh, x, atau z. Kemudian verb plus ies, yaitu konsonan plus y, ix sama dengan carry. Selanjutnya verb plus s, yaitu vokal plus y, ix sama dengan place. Selanjutnya simple present tense affirmative. Rumusnya yaitu subject plus verb 1 atau verb dasar atau to be, is, im, are plus object. Contohnya, she read Harry Potter book every day. Selanjutnya, they watch new movies every Sunday. Selanjutnya yaitu simple present tense negatif. Simple present tense negatif yaitu rumusnya yaitu subject plus don't atau doesn't plus verb 1 plus object. Selanjutnya subject plus is, im, are plus not plus object. Contohnya, Susi Pujiastuti is not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Kemudian, she doesn't read Harry Potter book every day. Kemudian, they don't watch
new movies every Sunday. Selanjutnya, simple present tense interrogative. Simple present tense interrogative rumusnya yaitu do atau does plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya, does she read Harry Potter book? Kemudian, do they watch new movie every day? Saya di sini akan menjelaskan tentang simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Untuk membentuk kalimat past tense, rumusnya adalah sebagai berikut. S plus verb to plus O. S yang dimaksud adalah subjek plus verb to plus O objek. Dalam kalimat simple past tense, kata kerja atau verb yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua. Ya, di sini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama regular verb plus ed or d. Contoh katanya, ada stay jadi stayed, punch jadi punch. Terus ada irregular verb. Irregular verb nih contoh katanya dari awake jadi awoke, eat jadi ate. Terus yang ketiga nih ada lagi regular verb. Irregular verb yang ketiga nih memiliki bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Contohnya put tetap jadi put, cut tetap jadi cut. Oke, next. Di sini ada simple past tense affirmative yang rumusnya subject plus verb to plus O object. Contoh dalam kalimat, Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Di sini past tense-nya adalah went. Bentuk kata kerja dasar pertamanya, verb pertamanya itu go. Terus dalam contoh kalimat kedua, she joined English club class at school yesterday. Ya, bisa dilihat verb to-nya joined ya. Terus di sini ada lagi simple past tense negatif. Rumusnya itu ada dua. Yang pertama, subject plus did not plus verb 1. Terus yang kedua, subject plus to be dalam kurung nih was or were plus not. Contoh dalam kalimat, I did not sleep well last night. Contoh kedua, Rani did not come to the office yesterday. Contoh ketiga, George didn't go to the dentist because he was afraid. Terus di sini ada lagi simple past tense interrogative. Rumusnya itu ada dua juga. Yang pertama, did plus subject plus verb 1. Yang kedua, was or were plus subject. Contoh dalam kalimat yang pertama, did you see my bag on the table? Terus yang kedua, was Dewi happy to work here? Biasanya ini dipakai untuk menanyakan sesuatu gitu ya. Oke, selanjutnya adalah simple future tense. Simple future tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Strukturnya, kita langsung aja ke simple future tense affirmative atau yang setuju. Itu strukturnya ada subject plus will plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, they will take school examination next month. They sebagai subjek, kemudian plus will plus verb 1, take sebagai verb 1 plus object. Objeknya school examination next month. Kemudian ada struktur yang kedua, ada subject plus to be is MR plus going to plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, Peter is going to move to his new house next week. Peter sebagai subjek plus to be.
To be di sini menggunakan is, kemudian plus going to, plus verb one. Verb one-nya itu adalah move, kemudian plus object to his new house next week. Selanjutnya ada simple future tense negatif. Lawannya dari afirmatif. Ini tinggal kita tambahin not. Struktur pertama, subject plus will plus not. Jadi tanda atau ciri-ciri dari simple future tense negatif adalah adanya kata not di sini di strukturnya. Subject plus will plus not plus verb one plus object. Contoh kalimatnya, he will not join sport club at school. He sebagai subjek plus will plus not plus verb one join. Join di sini sebagai verb one plus sport club at school sebagai objek. Kemudian struktur kedua, subject plus to be plus is mr. To be-nya itu is mr plus not plus going to plus verb one plus object. Contoh kalimatnya, they are not going to go to Puncak because of the weather. They sebagai subjek, to be-nya are, kemudian plus lagi not, kemudian plus going to, plus verb one, go. Go di sini kan verb one, kemudian plus objek. Objeknya Puncak because of the weather. Jadi perbedaannya itu gampang aja. Tinggal kalau negatif itu struktur dari yang pertama yang simple future tense afirmatif itu ditambahin not. Gitu aja, gampang bedakannya. Kemudian ada simple future tense interrogatif. Strukturnya, struktur pertamanya will plus subject plus verb one plus object. Contoh kalimat, will you come to my party tonight? Contoh kedua, will you marry me? Astaga. Contoh ketiga, struktur kedua, to be is mr plus subject plus going to plus verb one plus object. To be, jadi to be-nya di awal. To be-nya di awal. Contoh kalimatnya, are they going to go to Dufan tomorrow? Are, tadi to be sebagai to be, kemudian diikuti subjek, kemudian plus going to, plus verb one, go, dan plus object to Dufan tomorrow. Jadi paling enggak kita itu harus hafal atau paham simple future tense afirmatif bentuk umumnya. Kenapa? Kalau kita sudah hafal yang ini, simple future tense afirmatif atau bentuk umumnya ini, kita bisa melanjutkannya ke negatif dan interrogatif. Jadi kalau kita mau ubah ke negatif, tinggal ditambahin not setelah will dan setelah to be. Kalau ke dalam interrogatifnya itu will sama to be-nya kita pindah ke depan. Begitu. Dan jangan lupa tambahi tanda tanya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Dimas Ali Saputra, and I'm going to be the next speaker for this topic, degree of comparison. So let's dive into it. What is degree of comparison? We know comparison means perbandingan in Indonesia. Jadi untuk definisinya sendiri, degree of comparison itu adalah suatu perbandingan yang digunakan ketika kita membandingkan sesuatu dengan yang lainnya dan hanya digunakan untuk kata sifat yaitu adjective dan adverb.
perlu diketahui juga, mini note buat kalian, bahwa noun dan verb itu tidak mempunyai degree of comparison. Jadi mereka tidak mempunyai perbandingan gitu. Degree of comparison we split into 3 different section. First, positive degree usually digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya kedudukannya itu sama atau setara gitu. Second, there is comparative degree, digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya atau kedudukannya itu berbeda. Lebih, biasanya lebih itu dalam arti lebih baik, lebih dari, lebih lah pokoknya gitu. And the last, superlative degree, biasanya digunakan untuk membandingkan satu hal dengan keseluruhan paling. Jadi kalau kita bisa pikirkan itu seperti halnya kalian satu orang dibandingkan dengan anak-anak semua orang yang ada di kelas, suatu kelas gitu, yang ada di kelas kalian gitu, untuk contohnya. So next, nah oke, yang pertama kita akan bahas mengenai positive degree. Di sini kita bisa lihat bahwa rumus positive degree ini ada dua. Yang pertama itu ada yang S plus adjective plus S. Kemudian yang kedua itu ada S plus adverb plus S. Nah, pasti kalian bertanya gitu, kapan kita pakai yang atas dan kapan kita pakai yang bawah gitu kan? Nah, untuk yang adjective degree ini kita akan pakai saat sesuatu yang kita bandingkan itu adalah sebuah noun-nya gitu. Nah, sementara saat kita memakai yang kedua, yang adverb, itu yang kita bandingkan itu bukan noun-nya tetapi verb-nya. Nah, kita bisa lihat dari contoh yang ada. B.J. Habibie is as diligent as Albert Einstein. Yang kalau kita artikan itu adalah B.J. Habibie serajin Albert Einstein, atau B.J. Habibie sama rajinnya dengan Albert Einstein. Nah, di sini kita tahu bahwa yang dibandingkan itu adalah B.J. Habibie, which is itu adalah noun-nya gitu kan, dengan Albert Einstein. Nah, tapi untuk yang kedua kita bisa baca di sini B.J. Habibie studies as diligently as Albert Einstein. Nah, di sini diligent itu adalah adjective, sementara diligently itu adalah adverb. Jadi yang dibandingkan itu bukan B.J. Habibie lagi, melainkan cara belajarnya, studies itu. Jadi kalau kalian nanya kapan digunakannya, seperti penjelasan yang sudah saya berikan, seperti itu. Lanjutnya, kita ada comparative degree. So, yang pertama itu adjective plus er plus than untuk one syllable. Jadi syllable itu apa? Kalau kalian tahu, syllable itu adalah artinya itu suku kata gitu. Yang kedua, rumus kedua lagi ada yang more plus adjective or adverb plus than. Ini untuk yang lebih dari one syllable atau satu suku kata. Dan yang terakhir ada less plus ana plus than. Ana itu apa sih? Ana itu singkatan dari adjective, noun, sama adverb. Nah, kita lihat lagi dari contoh. Yang pertama, Surabaya is hotter than Kediri gitu kan. Di sini kita tahu bahwa seperti yang di yang huruf kata berwarna pink ini, hotter itu kan diambil dari kata hot. Hot itu memiliki satu suku kata, yaitu kalau kita berbicara itu cuma hot, satu gitu, hot. Nah, jadi kita memakai yang pertama gitu. Nah, terus dilihat dari yang kedua gitu, Sule is more popular than Tukul. Nah, di sini kita tahu bahwa kata popular itu lebih dari satu syllable. Jadi popular itu 3 syllable atau 3 suku kata. Oleh karena itu kita akan memakai bentuk yang kedua. Dan yang terakhir itu adalah yang kurang, bentuk yang kurang. Contohnya di sini kita memakai grammar class is less interesting than speaking class. Di situ interesting kita pakai yang artinya kalau kita artikan itu adalah
kelas grammar itu kurang menarik dibandingkan kelas kelas bicara gitu. Oke, nextnya superlative degree. Untuk superlative degree ini adalah yang terakhir. Rumus pertamanya juga hampir mirip dengan comparative degree ya. Ini the plus adjective plus est plus in or of. Ini untuk yang satu silabel juga. Dia juga punya peraturan untuk suku kata. Yang kedua ada the plus most plus adjective atau adverb plus in or of untuk yang lebih dari 2 suku kata. Dan yang terakhir ada the plus least plus ana plus in or of, ini untuk yang paling sedikit gitu. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya Semeru is the highest mountain in East Java. Artinya adalah Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa gitu kan. Ya gitulah. Nah, di the highest, kenapa kita menggunakan the highest gitu kan, karena high itu kita sudah tahu itu satu suku kata, jadi kita nggak boleh pakai yang bentuk kedua Semeru is the most high mountain in East Java, jangan salah, jadi tolong diperbaiki ya. Jadi saat ada satu suku kata kita memakai bentuk ditambah est di belakangnya highest gitu. Untuk yang lebih dari satu kata, berdasarkan contoh, Bermuda Triangle is the most dangerous place in the world. So dangerous, kita sudah tahu itu lebih dari satu suku kata. Dan yang terakhir adalah the least plus ana in, itu contohnya ada the least damage of the earthquake occurred in 1984. Nah, di situ kita tahu itu untuk mengartikan bahwa kerusakan paling sedikit terjadi kerusakan pada gempa bumi yang paling sedikit terjadi pada tahun 1984. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Silahkan dilanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu adalah passive voice. Terima kasih. Saya Theodorus Isamanu. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu passive voice. Passive voice adalah kalimat pasif adalah kalimat yang dimana kita lebih menekankan sasaran dari kata kerja ketimbang pelakunya. Sedangkan dalam active voice kita lebih menekankan pelaku kata kerja. Perhatikan contoh berikut. Erika memakan wortel saya. Itu merupakan kalimat aktif. Dan jika diubah menjadi kalimat pasif, maka akan menjadi wortel saya dimakan oleh Erika. Jadi, subjek yang ada di kalimat aktif akan menjadi objek di kalimat pasif. Sebaliknya juga, objek yang ada di kalimat aktif akan menjadi subjek di kalimat pasif. Passive voice dapat digunakan bila pertama, pelaku aksi tidak diketahui, sudah jelas atau dapat ditebak, serta merujuk kepada orang secara umum. Kedua, ingin memberi penekanan pada objek. Dan ketiga, ingin memberi variasi pada tulisan. Berikutnya adalah rumus dan contoh passive voice. Yang pertama adalah simple present dengan rumus subjek plus ditambah is, am, are ditambah verb ketiga atau past participle. Contohnya adalah she is asked to clean the house by her mother, yang artinya dia diminta untuk membersihkan rumah oleh ibunya. Yang kedua, I am qualified enough to participate in this event. Aku cukup memenuhi syarat untuk ambil bagian dalam acara ini. Berikutnya adalah kalimat simple past dengan rumus subject ditambah was, were, dan ditambah past participle atau kata kerja ketiga. Contoh yang pertama ialah they were surprised by the gifts I gave them, yang artinya mereka sangat terkejut karena hadiah yang kuberikan. Kedua, this movie was made in 1918,
yang artinya film ini dibuat tahun 1918. Berikutnya adalah kalimat simple future. Dengan rumusnya subject ditambah will be ditambah past participle atau kata kerja ketiga. Contohnya yang pertama ialah I will be elected as the head of English club next year, yang artinya aku akan dipilih sebagai ketua klub Inggris tahun depan. Contoh berikutnya adalah we will be taught by Mr. Gilman, yang artinya kami akan diajar oleh Pak Gilman. Dan kalimat yang terakhir adalah kalimat past future dengan rumus subject ditambah would be atau should be ditambah past participle atau kata kerja ketiga. Contohnya yang pertama ialah she should be promoted, yang artinya seharusnya dia naik jabatan. Lalu yang kedua adalah he will be accompanied by his friends to the museum, yang artinya dia akan ditemani oleh teman-temannya ke museum. Itulah penjelasan saya mengenai passive voice. Terima kasih.